Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan bagian yang terakhir dari surat Al-Mutaffifin, yaitu menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir yang sebelumnya menceritakan tentang keadaan kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kenikmatan surga. Allah berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Yusqauna min rabbihim mahtum. Mereka diberi minum dari khamr yang murni. Khitabuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yaitu minuman itu ditutup atau laiknya dari kasturi, ditutup sehingga bentuk-bentuk kenikmatan bahwa penghuni surga itu mendapatkan nikmat minuman yang tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali untuk diminum saat itu. Wa mujajuhu min tasnim, dan campuran khamrnya adalah murni dari tasnim. Ainan yasrobu biha muqarrabin, yaitu mata air yang diminum darinya yang didekatkan. Bentuk-bentuk kenikmatan yang didapatkan orang-orang penghuni surga yaitu berupa minuman. Semua kenikmatan itu hanya gambaran. Di antara maknanya yang dimaknai orang-orang tasawuf adalah inilah gambaran kenikmatan di mana orang-orang yang mendapatkan ridha Allah itu adalah surga. Sehingga semua gambaran tentang buah-buahan, semua gambaran tentang minuman yang nikmat itu merupakan gambaran yang mudah yang akan dicerna manusia. Sehingga kenikmatan sejati adalah bagaimana seorang itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah surga. Dan bagaimana orang itu sengsara apabila dia dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna surga, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan makna neraka adalah bagaimana orang itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan, kita diciptakan dimurkai. Itu kan luar biasa, yaitu suatu kemurkaan, suatu kesengsaraan, sehingga digambarkan itu sebagai sebuah seperti yaitu neraka, yaitu mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrabun adalah orang-orang yang mendapatkan posisi tinggi di surga, mereka yang berhak meminum tasnim, minuman yang tidak memabukkan. Menikmati semua kelezatan yang didapatkan karena balasan di dunia di saat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Lalu ayat selanjutnya berbicara tentang keadaan orang-orang kafir, yaitu Allah berfirman, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pendosa adalah mereka yang suka mentertawakan orang-orang muslim, suka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Sehingga di saat mereka bertemu dengan temannya, mereka itu saling berkedip atau di sini ngenyak ya. Sehingga dengan keimanan orang-orang beriman itu mereka mengolok-olok. Allah berbicara tentang kebencian, kebiasaan orang-orang kafir yang suka mengolok-olok orang-orang beriman. Ternyata zaman sekarang pun bukan hanya orang-orang kafir yang suka mengolokkan, tapi saudara-saudara kita orang muslim pun juga suka mengolok-olok orang-orang muslim lainnya, baik dari segi pakaian, kebiasaan dan lain sebagainya. Sehingga sangat menyedihkan bahwa ada seorang muslim yang meragukan kenapa ada pengajian, kenapa orang sering pengajian. Itu dikatakan oleh seorang tokoh yang besar. Dia meragukan kenapa ibu-ibu selalu ada pengajian. Apa dia tidak memikirkan keluarganya? Ya, ini kan pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya kan, tapi sebuah ya sedikit ya mungkin keresahan hatinya tentang apa yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Wa idzan qalabu ila ahlihi munqalabu fihim. Yaitu dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka dengan gembira. Artinya apa? Sifat mengolok-olok kemudian dihibahkan kepada teman-temannya sama orang-orang kafir. Wa idza ra'ahum qalu inna
haula ladhdallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang tersesat. Sehingga kita orang-orang beriman dikatakan sesat, Pak. Sehingga kita ini dikatakan domba yang tersesat. Dan memang seperti itu. Sudah menjadi kebiasaan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini dianggap salah. Dan memang pemeluk agama wajar kalau dia merasa agama yang benar dan menyalahkan agama orang lain. Wa ma ursilu alaihim hafidin, padahal orang-orang pendosa itu tidak diciptakan untuk menjadi penjaga bagi orang-orang mukmin. Sehingga orang-orang kafir diciptakan tidak untuk mengurusi agama orang lain. Begitupun kita juga jangan mengurusi keyakinan sama kita, jangan mengurusi amal ibadah saudara kita, sehingga kita lebih baik sibuk dengan amal kita sendiri, tidak banyak berkomentar dengan amalan-amalan saudara muslim kita. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka pada hari ini orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Sehingga pada nanti di akhirat kebalikannya, ketika di dunia orang-orang kafir menertawakan orang-orang beriman, maka nanti di akhirat berganti orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa menertawakan orang-orang yang kafir. Alal araqi yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, sesungguhnya orang-orang kafir itu telah diberi balasan terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Konsekuensi dari sebuah olok-olok terhadap orang-orang muslim, yaitu nanti orang-orang beriman berganti akan menertawakan orang-orang kafir di akhirat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga keseluruhan dari surat Al-Mutaffifin ini bagi ada 4 hal. Yang pertama adalah Allah melindungi hak-hak hambanya terhadap hak yang lain, yaitu menyangkut muamalah. Sehingga konsekuensi dari sebuah kecurangan di dalam menimbang akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ingkar terhadap hari kiamat, maka hati mereka akan tertutupi apa yang disebut dengan rona, yaitu ala qulubihim, hati mereka tertutupi dengan titik hitam sehingga tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sedangkan orang-orang beriman dia mendapatkan balasan surga dan kenikmatan yang tertinggi adalah bagaimana melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Harus dibawahi bahwa melihat wajah di sini tidak secara detail seperti apa, akan tapi memandang sesuatu itu pun sudah, ya, memandang Allah dari jauh pun sudah suatu kenikmatan. Sehingga jangan sampai kita nanti mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Yang ketiga adalah orang-orang kafir yang dulu mengolok-olok orang-orang mukmin, nanti di akhirat berganti orang-orang mukmin yang akan menertawakan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kami sampaikan dari tadabbur surat Al-Mutaffifin ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.